warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya mengenai soal rancangan acak kelompok. Di sini ada data pertambahan bobot badan dari 16 domba yang memperoleh makanan yang berbeda. Kita bisa lihat tabelnya. Di sini ada kelompok umur, ada 4 kelompok umur, kemudian ada 4 perlakuan. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, itu menghitung faktor koreksi dengan rumus FK sama dengan Y kuadrat per TR. Y kuadratnya nilainya 84, kita kuadratkan, itu hasilnya 7056. Kemudian TR-nya, T-nya 4 dan R-nya juga 4, sehingga kita langsung kalikan 4 kali 4 16. 7056 kita bagikan dengan 16, hasilnya 441. Langkah kedua, kita menghitung jumlah kuadrat total dengan rumus JKT sigma Y kuadrat kita kurangi dengan FK. FK-nya tadi kita sudah ketahui 441. Kita kuadratkan semuanya nilai yang ada di sini, kemudian kita jumlahkan, hasilnya 522. Kemudian kita kurangi FK 441 sehingga hasilnya 81. Kemudian langkah ketiga itu kita menghitung jumlah kuadrat kelompok dengan rumus JKK sigma Y kuadrat J per T dikurangi FK. Kita kuadratkan semua jumlah dari ini, kita kuadratkan semuanya, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan FK yaitu 441 dan dibagi dengan T-nya 4. Setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan dan kita kurangi 441, kita bagi 4, hasilnya 2010. Nah, 2010 ini kita hasil dari ini, kemudian kita bagikan dengan FK-nya 441, hasilnya 61,5. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus JKP sigma Y kuadrat I per R dikurangi FK. Kita kuadratkan 21, kita kuadratkan semuanya, kemudian kita jumlahkan, kita bagi 4 dan kita kurangi FK-nya 441. Hasil dari jumlah ini kemudian dibagi 4 yaitu 1772 dan dikurangi dengan FK 441, hasilnya 443 kurang 441 sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat galat dengan rumus JKG sama dengan JKT kurang JKK dikurangi JKP. Sebelumnya kita sudah ketahui nilai dari masing-masing ini. JKT 81 dikurangi JKK 61,5 dikurangi 2, hasilnya 17,5. Selanjutnya kita akan membuat tabel analisis seragam beserta nilai F tabelnya. Di sini kita lihat ada tabel sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F hitung, kemudian F tabel. Di sini ada kelompok, perlakuan, galat. Untuk mencari nilai ini kita harus menghitung. Untuk mencari derajat bebas perlakuan kita pakai rumus T kurang 1, di mana T tadi kita sudah ketahui 4, kemudian kita kurangi 1, hasilnya 3. Nah, hasilnya ini kita akan masukkan di sini di derajat perlakuan. Nah, kemudian untuk derajat kelompok kita akan dengan rumus R dikurangi 1. Tadi R-nya masih sama 4, kemudian kita kurangi 1, hasilnya 3. Nah, hasil ini kita akan masukkan pada tabel yang ini. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat atau JK-nya.
Tapi sebelum itu kita akan mencari dulu derajat bebas galatnya dengan rumus dBg sama dengan T kurang 1 dikali R kurang 1. Nah, hasilnya 3 kita kalikan dengan R kurang 1 yaitu 3, hasilnya 9. Kemudian kita akan mencari kuadrat tengah dengan rumus yang pertama kita akan mencari kuadrat tengah dari kelompok atau KTK sama dengan JKK dibagi dengan DKK. JKK nilainya 61,5, kemudian DKK nilainya 3. Hasilnya 20,5. Nah, 20,5 ini kita akan pindahkan ke tabel ini lagi. Nih. Kemudian selanjutnya untuk mencari KTP atau kuadrat tengah perlakuan dengan rumus JKP dibagi dengan DBP. JKP-nya 2 dan DBP-nya 3. Nah, hasilnya 0,6667. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat galat JKG dengan rumus JKG dibagi DBG. JKG-nya 17,5, kemudian DBG-nya 9, sehingga hasilnya 1,9444. Kemudian hasilnya kita pindahkan pada tabel ini kita tulis. Nah, untuk mencari JKK-nya sebelumnya kita sudah dapat dan untuk JKP-nya kita sudah dapat juga dari sini, tinggal kita masukkan saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada langkah untuk menghitung koefisien keragaman atau KK dengan rumus KK akar KTG dibagi dibagi Y bar dikali 100%. Nah, KTG-nya kita sudah ketahui 1,944, kemudian dibagi dengan Y barnya 5,25, kemudian kita kalikan 100%, hasilnya 37,0361%. Jadi kita sudah sampai pada langkah terakhir. Nah, kita bisa simpulkan bahwa F hitungnya ini F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Maka H0-nya diterima dan pada taraf ini terdapat pengaruh terhadap campuran makanan pada pertambahan bobot badan dari 16 domba yang memperoleh makanan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.